Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM A1A019161, Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Di sini saya akan memaparkan tugas dari pengantar hukum bisnis, yaitu badan usaha. Yang pertama yaitu adalah UD. UD sendiri singkatan dari usaha dagang, merupakan salah satu usaha yang dimiliki oleh satu orang saja, di mana kegiatan utamanya yaitu membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh hasil tanpa mengubah kondisi barang tersebut. Tanggung jawab hukum dari UD sendiri yaitu adalah pengusaha bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan dan segala risiko dan perikatan yang timbul dalam kegiatan usaha. Organ perusahaan di sini yaitu adalah yang pertama itu pemimpin, bagian pembelian, dan bagian pemasaran. Selanjutnya adalah cara dan persyaratan izin mendirikan UD. Yang pertama yaitu adalah domisili usaha dari kantor setiap PTSP kelurahan setempat. Kedua, mengajukan penerbitan NPWP atas nama diri sendiri. Sebelum mengajukan penerbitan NPWP, maka kita harus mengurus surat keterangan terdaftar pada kantor pelayanan pajak. Selanjutnya itu mengajukan permohonan surat izin usaha perdagangan perseorangan kepada kantor setiap PTSP kecamatan setempat. Selanjutnya pendaftaran tanda daftar perusahaan. Dan yang kedua yaitu adalah firma. Firma merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan nama bersama, dengan tujuan membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut. Tanggung jawab hukum. Secara garis besar, tanggung jawab sekutu persero dalam firma adalah tanggung jawab setiap persero untuk semua persero, atau bisa disebut tanggung jawab renteng. Maksudnya setiap persero diberikan kewenangan untuk bertindak secara langsung tanpa persetujuan persero lain atas nama firma. Organ perusahaan. Persekutuan firma merupakan kaitan atau hubungan yuridis, yaitu timbul dari perjanjian sukarela antara beberapa pihak yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, cara dan persyaratan izin mendirikan. Syarat dari mendirikan firma yaitu yang pertama, jumlah pendiri perusahaan minimal 2 orang atau lebih. Dan yang kedua, memiliki nama yang akan dipakai oleh firma tersebut. Dan yang ketiga, memiliki pengurus yang akan diangkat dan ditetapkan oleh para pendiri. Dan yang keempat, memiliki maksud dan tujuan yang spesifik. Dan yang kelima, memiliki tempat usaha sebagai kantor pusat perusahaan. Selanjutnya, proses pendirian dari firma. Yang pertama, membuat akte pendirian. Dan yang kedua, membuat surat keterangan domisili perusahaan. Dan yang ketiga, membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, permohonan surat pengakuan pengusaha kena pajak. Dan yang kelima, pendaftaran ke pengadilan negeri. Dan yang keenam, permohonan izin mendirikan bangunan. Dan yang ketujuh, permohonan surat izin tempat usaha. Dan yang kesembilan, permohonan surat izin gangguan. Dan yang kesembilan, permohonan surat izin usaha perdagangan. Dan yang ke-10, permohonan tanda daftar perusahaan. Dan yang ketiga yaitu adalah CP. CP merupakan suatu bentuk badan usaha perusahaan yang didirikan oleh seseorang, di mana dia akan mempercayakan uangnya atau barang kepada seseorang untuk menjalankan perusahaannya. Dan yang selanjutnya itu tanggung jawab hukum. Pengurus CP mempunyai tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan sekutu yang berbeda dalam CP tersebut. Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa pihak yang bertanggung jawab dan berurusan dengan urusan di luar adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer. Namun pihak sekutu komoditer tersebut melanggar pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Wewenang sekutu komoditer hanya bertuju pada urusan intern persekutuan CP. Selanjutnya, organ perusahaan. Yang pertama yaitu suku komplementer, di mana dia akan mengurus CP, berhubungan hukum dengan pihak ketiga, bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Dan yang kedua yaitu sekutu komoditer. Yang pertama yaitu
wajib menyerahkan uang atau benda ataupun tenaga kepada persekutuan sebagaimana dengan telah disanggupkan. Yang kedua, berhak menerima keuntungan. Dan yang ketiga, tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan. Dan yang terakhir, tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu komplementer. Dan yang selanjutnya yaitu cara dan persyaratan izin mendirikan. Yang pertama, pembuatan akta dan pendirian CP. Yang kedua, pembuatan surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga, pembuatan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan yang keempat, pembuatan surat izin usaha perdagangan. Dan yang keempat yaitu adalah PT. PT merupakan singkatan dari perseroan terbatas, yaitu suatu bentuk perusahaan di mana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari para pemegang saham perseroan terbatas berdasarkan pada jumlah saham yang dia miliki. Dan selanjutnya, tanggung jawab hukum. Tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng, secara bersama-sama. Tanggung jawab tersebut bersumber pada dua kenyataan, yaitu perseroan adalah subjek hukum dan perseroan sebagai ciptaan hukum. Maksudnya adalah orang buatan yang mutlak memerlukan direksi yang ditugaskan untuk menjalankan pengurusan dan perwakilan perseroan. Pasal 92 ayat 1 dan pasal 98 ayat 2 UU PT menetapkan bahwa direksi adalah pengurus dan wakil perseroan. Dan yang selanjutnya, organ perusahaan. Yang pertama yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Dan yang kedua yaitu Dewan Komisaris, adalah orang perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau secara khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dan yang ketiga yaitu direksi, merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas. Dan yang selanjutnya yaitu cara dan persyaratan izin mendirikan. Syarat mendirikan PT secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendiri minimal terdiri dari 2 orang atau lebih. Dan yang kedua memiliki nama perusahaan. Dan yang ketiga yaitu susunan pemegang saham. Dan yang keempat yaitu akta pendirian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan selanjutnya menetapkan nilai modal dasar dan modal disetor. Nilai modal disetor minimal 20% dari modal dasar. Dan yang selanjutnya klasifikasi perusahaan. Klasifikasi perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu PT kecil, dan yang kedua yaitu PT menengah, dan yang ketiga PT besar. Dan yang selanjutnya pengurus terdiri dari minimal 2 orang direktur dan 1 orang komisaris. Dan selanjutnya pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Dan yang terakhir yaitu akta notaris yang berbahasa Indonesia. Dan yang kelima yaitu adalah koperasi. Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Dan yang selanjutnya yaitu tanggung jawab hukum dari koperasi. Secara konsep teoritis, tanggung jawab pengurus koperasi adalah tidak terbatas. Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam pasal 34 UUD yang menyatakan bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi. Dan yang selanjutnya organ perusahaan. Yang pertama yaitu rapat anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang bertugas menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan umum dalam organisasi dan manajemen koperasi. Dan yang kedua yaitu pengurus, merupakan pelaksana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi. Dan yang ketiga yaitu pengawas. Pengawas juga dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dan yang selanjutnya yaitu cara dan persyaratan izin mendirikan koperasi. Yang pertama yaitu mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan dihadiri pejabat. Dan yang kedua yaitu pembuatan akte pendirian koperasi.
Dan yang ketiga yaitu pengajuan akta pendirian koperasi kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah koperasi mendapat persetujuan nama koperasi dari Sismin BHKOP. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN merupakan badan usaha milik negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dan yang selanjutnya itu tanggung jawab hukum dari BUMN. Direksi bertanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan masing-masing. Anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangannya. Dan selanjutnya yaitu organ perusahaan. Yang pertama yaitu organ persero, di mana organ persero yaitu ada RUPS, direksi, dan komisaris. Dan yang kedua yaitu organ perum, di mana organ perum ada menteri, direksi, dan dewan pengawasan. Dan yang terakhir yaitu perjan, perum, dan persero. Dan yang terakhir yaitu cara dan persyaratan izin mendirikan BUMN. Yang pertama yaitu pembentukan perum atau persero baru. Yang kedua, perubahan bentuk unit instalasi pemerintahan menjadi BUMN. Dan yang ketiga yaitu perubahan bentuk badan hukum BUMN. Dan yang keempat, pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan persero dan perum. Dan yang terakhir yaitu pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah, di mana peraturan pemerintah tersebut meliputi yang pertama penetapan pendirian BUMN, yang kedua penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN. Baik, itulah 6 badan usaha yang sudah saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang sudah saya lakukan dalam penyampaian materi dari pengantar hukum bisnis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.